Jangan bilang sama yang lain kalau gue lagi mens, ucap Tasya pada Niken saat mereka tengah menyiapkan keberangkatan untuk mendaki. Ini pertama kalinya bagi Tasya. Ia sampai membujuk ibunya agar diizinkan untuk mendaki. Gila lu, naik ke gunung itu harus dalam keadaan bersih. Nanti terjadi apa-apa baru tahu rasa. Apalagi kalau sampai Bang Aziz tahu, bisa marah dia. Niken sedikit emosi. Terlebih kakaknya Tasya sudah mewanti-wanti agar kedua gadis itu pergi dalam keadaan suci. Tasya tak menggubris. Gadis berusia 18 tahun itu menganggap hal demikian adalah mitos. Ia yakin Aziz membuat peraturan hanya takut direpotkan saja karena harus mengantar mencari tempat untuk berganti celana dalam. Pokoknya, jangan sampai Bang Aziz sama Bang Erik tahu. Gue jamin aman. Gak usah khawatir deh. Terserah ah, gue gak ikutan. Jawab Niken kesal. Terdengar suara Aziz memanggil dari luar. Niken cepat-cepat memasukkan pembalut ke dalam tas gunungnya. Akhirnya mereka keluar untuk segera berangkat. Selama di jalan, Tasya serta Niken lebih aktif berbicara, mengapresiasikan rasa bahagia karena sudah dibawa dalam petualangan Aziz hari ini. Pekerjaan Aziz memang sebagai konten kreator, menjelajah alam. Sementara itu, Aziz sendiri merasa kesal, harus diikuti sang adik. Biasanya ia hanya pergi berdua bersama Erik, apalagi Tasya membawa Niken atas perintah sang ibu menyebalkan. Ingat, kalian berdua gak usah macem-macem di sana. Gunung Larangan punya banyak mitos yang cukup menakutkan, terutama lu Tasya. Abang gak suka lu bawel di sana, ujar Aziz karena merasa adiknya kelewat berisik. Iya bang, paham, jawab Tasya sembari memberi penekanan di kata terakhir. Aziz mulai menjelaskan tentang area Gunung Larangan. Tempat itu masih betul-betul asri, sangat jarang terjamah pendaki. Gunung Larangan juga bersebelahan dengan sebuah desa bernama Desa Palastra. Desa ini punya adat istiadat yang sangat kental. Banyak hal mistis juga yang diyakini orang banyak bahwa Desa Palastra itu sudah banyak memakan korban. Jelas Aziz lagi. Niken yang mendengarkan cerita Aziz sampai mengusap tengkuknya. Bulu kuduknya meremang seketika, terutama saat Aziz mengatakan bahwa di sana ada ritual yang disebut dengan pangku mayit. Orang yang melanggar aturan wajib masuk ke desa dan memangku mayat yang diawetkan selama puluhan tahun. Kalian gak ada yang lagi datang bulan? Giliran Erik yang bertanya. Namun pertanyaan tersebut dijawab secara singkat oleh Tasya. Gak ada? Baguslah. Soalnya gue susah payah dapat izin masuk ke gunung ini dari kuncennya. Jadi gue gak mau semua hancur gara-gara ada yang ngeyel. Aziz kembali berujar. Semua pemaparan dua pemuda di depan Tasya membuat moodnya berantakan. Ia jadi tidak semangat lagi untuk bernyanyi atau sekedar mengobrol. Sedangkan Niken seperti sudah tersugesti oleh cerita Aziz. Terlebih ia tahu Tasya dalam keadaan tidak bersih. Setelah 1 jam melakukan perjalanan, mobil akhirnya berhenti di sebuah perkampungan. Aziz dan Erik memang sudah merencanakan pendakian kali ini dengan sangat matang. Bahkan tempat penitipan mobil pun sudah mereka booking jauh-jauh hari. Kami titip ya Pak, gak lama, paling 2 hari, ucap Aziz memberikan kunci pada ketua RT setempat bernama Pak Ruhiat. Iya Kang, hati-hati ya, selalu berdoa, jangan lepas berzikir. Udah hampir 1 tahun gak ada yang mendaki ke sana. Ya Bapak mah khawatir aja. Iya Pak, insya Allah kami kembali dalam keadaan sehat. Terima kasih sebelumnya Pak. Aziz mengajak bersalaman seraya menyematkan amplop berisi beberapa lembar uang untuk upah parkir. Setelahnya mereka mulai berpamitan. Mumpung hari masih pagi, sekitar pukul 8, Aziz meminta semuanya untuk bersemangat menuju pos pertama. Tempat tersebut merupakan pintu utama. Para pendaki pasti akan berkumpul dulu di sana untuk melakukan doa sebelum memasuki wilayah Gunung Larangan. Yang tadi, Desa Palastra Bang. Gak buruk-buruk amat, ucap Tasya, memecah kesunyian di antara perjalanan mereka.
Ia mulai merasa jenuh karena 3 orang yang lain terlalu fokus berjalan. Bukan, desa itu bisa ditemuin di puncak nanti. Itu pun kalau ada yang ngelanggar pantrangan. Cukup misterius lah, jawab Aji santai. Sesekali memotret jajaran pohon pinus yang mereka lewat. Lah, terus abang bisa minta izin ke kuncennya gimana? Bukannya itu desa misterius? Ya pokoknya penuh perjuangan, gak usah bawel. Langkah kaki Aji semakin dipercepat. Pria berumur 25 tahun itu tetap fokus memotret, mengabadikan beberapa masyarakat yang sibuk mengambil ranting kering di area lahan hutan pinus. Semakin lama, Tasya berjalan lambat. Ia meringis karena perutnya terasa sakit. Padahal hari ini adalah hari ketiga datang bulannya. Bagi Tasya, bukan sesuatu yang wajar. Lu kenapa, Sya? Tanya Niken. Ia memperlambat langkahnya karena tahu Tasya tertinggal lumayan jauh. Perut gue sakit, tapi gak usah bilang Bang Aji sama Bang Erik ya. Sakitnya cuma sedikit kok. Gadis itu berkilah. Ia tidak mau pendakian kali ini harus gagal lagi. Setelah sebelumnya Aji tidak pernah mau diikuti. Jangan-jangan, Niken, please, gak usah ikut-ikutan berpikir kolot kayak abang gue. Udah, buruan, gue gak apa-apa. Kedua gadis itu kembali berjalan, menapaki jalanan sempit yang di kedua sampingnya terdapat lahan-lahan kosong dengan rumput. Mencapai tinggi kepala orang dewasa. Sepanjang jalan belum mereka jumpai orang hendak mendaki. Hanya masyarakat yang masih sibuk mencabut rumput untuk panganan sapi. Setelah melakukan perjalanan cukup melelahkan sekitar 45 menit, akhirnya mereka sampai di pos utama. Cukup heran, karena Pak Ruhyat bilang sudah 1 tahun tidak ada yang mendaki. Nyatanya pos utama begitu ramai. Ternyata ramai, Rik. Gue kira beneran gak ada yang datang. Gak bisa diabadiin dong. Ada hela napas kecewa dari bibir Aziz. Padahal ia sangat berharap bisa mengupload suasana pos dalam keadaan sepi. Erik yang lumayan peka padahal gaib belum merespon apa-apa. Ia hanya merasakan betapa badannya tidak enak ketika menginjakan kaki di pos pertama itu. Namun Erik masih belum mengatakan apa-apa, setidaknya sampai rasa lelah mereka hilang sejenak. Pos memang bukan lahan kosong, melainkan tempat yang dipenuhi oleh warung-warung, menjual aneka mie dan gorengan hangat. Aziz membebaskan semuanya untuk beristirahat di mana saja, asal berkumpul kembali sesudah zuhur di salah satu pohon beringin. Ya, gue mau ke toilet, mau ikut? Tanya Niken. Enggak ah, gue rehat di sini aja. Siapa tahu nanti pas mau naik perut gue enakan. Karena mendapatkan penolakan, akhirnya Niken pergi sendiri mencari toilet. Sedangkan Tasya hanya duduk bersandar pada salah satu pohon beringin besar yang nantinya akan jadi tempat pertemuan mereka. Rasa kantuk mulai menyerang. Waktu zuhur masih lama. Tasya memutuskan untuk memejamkan mata sejenak di tengah suasana yang ramai dan berisik. Dari tadi Erik yang melihat Tasya seperti kurang enak badan berniat membelikan minum. Ia membawa segelas teh manis, berjalan menghampiri gadis itu. Namun langkahnya terhenti saat melihat Tasya sedang duduk berdua dengan seseorang nenek. Tasya sama siapa ya? Kok dia bisa nggak sadar kayak gitu? Gumam Erik. Si nenek tengah mengusap perut Tasya sembari terkekeh-kekeh. Rambutnya yang acak-acakan dan kusut menutupi sebagian wajah. Kain putih di tangan wanita itu mirip kain kafan. Cukup membuat Erik semakin merinding. Bukan hanya merinding, perut Erik pun mendadak mual.